Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus kejahatan yang berasal dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Uniknya dalam kasus ini, bukan hanya pelaku hampir lolos dari jerat hukum, namun terungkapnya kasus ini pun dikarenakan arwah dari korban yang memberikan petunjuk hingga kebenaran itu pun terungkap. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Seorang wanita cantik ini bernama Verolin Sister Jorebe, berusia 36 tahun pada saat itu. Dia berasal dari Kelurahan Lirang, Kecamatan Lembe Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Wanita yang telah menikah ini memiliki suami yang bernama Merlonsias Masiani alias Marlon, berusia 37 tahun. Pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Namun, kehidupan kedua anaknya hidup secara terpisah. Anak pertamanya tinggal di Tobelo bersama dengan orang tua Verolin. Sementara yang satu diasuh oleh mereka sendiri. Keluarga mereka pun tinggal di rumah kontrakan di perumahan Walekezia, Kota Bitung. Menurut kesaksian para tetangga, keluarga mereka jarang terlibat keributan karena mereka pun tidak pernah mendengar adanya suara keributan dari keluarga itu dan bisa dikatakan cukup harmonis. Para tetangga pun menilai jika sang suami merupakan sosok yang baik. Verolin bekerja di sebuah pabrik ikan di Kota Bitung dan dia menjabat sebagai kepala meja. Sedangkan untuk Marlon, suaminya, dia pun bekerja di bagian perkapalan yang mengharuskannya melaut. Pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, Verolin mengajak anaknya, lalu mereka pun berpamitan untuk pergi dengan alasan akan menagih hutang kepada temannya. Marlon pun sang suami mengizinkannya untuk pergi. Namun, sejak dari kepergian mereka itu, mereka pun baru kembali ke rumah keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Maret tepatnya jam 6 pagi. Setibanya di pintu kontrakan, Marlon sang suami pun langsung bertanya, "Dari mana saja kalian?" Namun pertanyaan itu tidak dijawab oleh sang istri, melainkan dijawab oleh anaknya dengan mengatakan bahwa mereka baru saja dari rumah temannya Mama. Pada saat di rumah, Verolin pun segera menyiapkan anaknya untuk berangkat ke sekolah. Dan anak itu pun berangkat ke sekolah pada jam 6.30 pagi. Lalu, Marlon pun pergi mengendarai sepeda motor untuk bekerja. Dan sekitar pada jam 10.30, anaknya pun pulang dari sekolah dengan diantar oleh tantenya. Namun, pada saat mengetuk-ngetuk pintu rumah, lalu memanggil sang ibu, tetapi tidak ada respon dari dalam rumah, yang menyangka ibunya sedang tidak ada di rumah. Sehingga anak tersebut pun kembali lagi ke sekolahnya. Sekitar pada jam 13.30, anak itu pun kembali ke rumah. Namun masih sama, tetap tidak ada respon dari dalam rumah. Dan dia pun melihat jika jendela rumah dalam posisi terbuka. Lalu dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam melalui jendela. Saat di dalam rumah itulah dia mencari ibunya di sekeliling rumah. Namun dia pun sangat terkejut ketika mendapati sang ibu telah meninggal dunia di dalam kamar mandi. Teriakan dan tangisannya pun terdengar oleh tetangga dan bertanya kepadanya. Anak itu pun menjelaskan jika ibunya terduduk di kamar mandi dan tidak bergerak. Tetangga itu pun segera datang lalu mendapati Verolin telah meninggal dunia. Penemuan ini pun membuat gempar lingkungan sekitar hingga diteruskan kepada pihak kepolisian yaitu Polsek Matuari. Polisi langsung datang dan melakukan evakuasi ke tubuh korban lalu dibawanya ke RSUD Kota Bitung guna dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan olah TKP, polisi pun berhasil menemukan 1 botol sampo
dan cairan pewangi ruangan yang diduga jika yang menyebabkan korban meninggal adalah bundir. Dan pada saat itu suaminya pun menolak untuk melakukan otopsi. Dia menginginkan agar istrinya segera disemayamkan. Karena tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga, lalu tubuh Ferolin pun dikembalikan kepada pihak keluarga. Kenyataan ini pun banyak membuat pihak yang mengenal korban sangat terpukul, mendapati korban telah meninggal dunia dalam kondisi menyedihkan. Karena korban ini dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, suka membantu, dan karakternya sangat tangguh. Bahkan banyak yang tidak tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh korban. Dengan kata lainnya, di dalam kehidupan rumah tangga mereka ataupun di dalam hubungan pekerjaan, semua dalam kondisi baik-baik saja. Walaupun berat, mereka harus mencoba untuk ikhlas menerima kenyataan itu. 1 hari setelah korban dimakamkan, sang suami pun segera membereskan barang-barang yang ada di kontrakan, lalu membawanya ke Pulelembe, rumahnya. Tetapi uniknya dari kasus ini, pasca dari dimakamkan korban, rekan kerja dari korban banyak yang mengaku bermimpi bertemu dengan korban. Walaupun korban tidak berbicara, namun seperti ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Bukan hanya mimpi saja, melainkan rekan kerjanya pun mendengar suara rintihan wanita menangis. Rekan kerjanya menyadari jika korban meninggal dalam kondisi tidak wajar dan arwahnya pun gentayangan. Tetapi semakin hari, mimpi dan suara tangisan itu pun tidak kunjung hilang. Dan bukan hanya dialami oleh 1 orang saja, melainkan banyak dari rekan kerjanya pun mengalami hal yang sama. Hingga pada akhirnya, mereka pun mencoba untuk berbicara kepada pihak keluarga korban. Rupanya pihak keluarga pun mengalami hal yang sama dengan rekan kerja dari korban, dan itu merupakan sesuatu hal yang janggal. Namun dugaan mereka tidak bisa dibuktikan apakah benar korban meninggal dalam kondisi tidak wajar atau memang mengalami tindakan kejahatan. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan otopsi. Pihak keluarga pun segera melakukan permohonan untuk mengajukan otopsi, dan polisi pun segera menyetujui otopsi tersebut. Dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, tepatnya 20 hari sejak korban meninggal dunia. Lalu makam korban pun dibongkar dan tubuh korban pun dibawa ke RSUP Kandau Malalayang. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan benar tim dokter pun menemukan adanya tanda kejahatan yang dialami oleh korban. Tanda kejahatan itu menandakan korban telah meninggal dunia sebelum ditemukan bundir. Polisi pun segera melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku kejahatan ini. Dan fakta yang ditemukan oleh polisi banyak membuat pihak sangat terkejut ketika polisi melakukan penangkapan kepada Marlon yang tidak lain adalah suami dari korban sendiri. Alasan mereka terkejut dengan penangkapan ini karena Marlon dikenal sebagai pria dan suami yang baik. Bukan hanya keluarga yang merasakan itu, melainkan rekan kerja dan para tetangga memberikan kesaksian jika Marlon pribadi yang baik. Namun, polisi pun berhasil menemukan bukti jika Marlon merupakan pelaku kejahatan ini. Di dalam interogasinya, Marlon pun mengakui perbuatannya dan menceritakan awal terjadinya perbuatan yang tidak terpuji. Semua ini berawal ketika anaknya pergi ke sekolah. Marlon sempat mengajak bicara 4 mata dengan istrinya. Terlebih dia menanyakan kemana dirinya pada malam itu. Namun pertanyaan itu berujung dengan keributan, hingga korban mengeluarkan omongan yang membuat Marlon sangat marah. Korban mengatakan jika sudah tidak memiliki rasa kepadanya dan meminta cerai, hingga Marlon pun spontan menggenggam istrinya yang membuatnya kehabisan nafas.
Lalu dia pun membawa tubuh istrinya ke kamar mandi dan mendudukkannya di sana. Dan dia pun sengaja memasukkan sampo dan cairan pewangi agar seolah-olah korban meninggal dunia dalam kondisi bundir. Rupanya rumah tangga mereka ini sudah menyimpan permasalahan sejak lama, dan istrinya pun sudah memiliki keinginan untuk berpisah dari suaminya sejak lama. Pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dengan terjerat pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan, dan ancaman hukumannya adalah 20 tahun penjara. Guys, kalau hubungan sudah tidak ada kenyamanan, kadang susah untuk dipaksakan. Terlebih jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi apapun itu, kalau harus dengan cara membunuh, itu salah besar. Dan yang menjadi dampak adalah kedua anak mereka. Semoga guys, kita ini terhindar dari kejadian seperti ini. Dan selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Oke guys, berhubung besok akan menunaikan ibadah puasa, gua secara pribadi mengatakan mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kata-kata yang salah yang tidak sengaja terucap. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?